Melalui video kali ini, kami ingin kembali mengingatkan upaya yang bisa kita optimalkan agar tercapai tujuan kita bersama, 100% peserta terlatih, dan mereka dapat mengikuti orientasi dengan menyenangkan, jelas, dan semua tujuan dari pembelajaran tercapai. Baik Bapak Ibu sekalian, yang pertama perlu kita ingat bahwa sebelum hari H ini juga perlu direncanakan sebaik mungkin terkait dengan upaya kita dalam memberikan undangan dan juga upaya kita semua dalam mengkondisikan semua peserta berhasil sukses masuk di LMS Sinta ya. Yang pertama kita bisa upayakan mereka paham cara masuknya, sudah ada video tutorialnya, dan ketika masuk mereka harus melakukan apa, harapannya cukup jelas. Kemudian dari fasilitator, dari Bapak Ibu semua, harapannya sebelum hari H bisa mempersiapkan diri sebaik mungkin, mempelajari materi, mempersiapkan rencana pembelajarannya, dan juga mengupayakan agar durasi waktu tiap materi bisa sesuai dengan yang petunjuk, dan harapannya semua bisa lancar. Agar lancar, Bapak Ibu sekalian, upayakan sebelum hari H bisa memastikan kembali agar materi yang akan disampaikan itu bisa dipahami dengan baik. Kemudian diupayakan agar perlengkapan yang ada di tempat pelatihan atau tempat orientasi itu juga menjamin kualitas dari tercapainya tujuan pembelajaran. Kita bersama dapat mengupayakan cara menyampaikannya dengan sebaik mungkin. Baik Bapak Ibu, untuk cara penyampaiannya saya akan sampaikan secara singkat saja. Yang utama sebenarnya kita di fase awal itu membangun bonding yang baik dengan peserta. Jadi upayakan orientasi ini atau suasana belajarnya itu terbangun dulu sebelum kita menyampaikan materi. Kita harus sampaikan manfaatnya apa saja di setiap materi agar mereka tahu apa saja yang nanti menjadi tujuan dari setiap mata diklat yang diajarkan. Kita upayakan tepat waktu, dan peserta yang datang awal harapannya diapresiasi dengan kita sudah memulai sesi. Nah, sesi ini sambil menunggu peserta yang datang kita bisa isi dengan memastikan mereka sudah sukses di LMS-nya, sudah berhasil masuk, sudah mempelajari video-video yang ada. Kita bisa interaksi untuk memastikan peserta sudah belajar melalui video yang ada. Kemudian kita bisa dengan isi dengan ice breaking, bisa dengan yang ringan-ringan dan cepat ya, nggak terlalu lama, agar waktu tunggu di awal itu kita bisa manfaatkan sebaik mungkin untuk membantu juga tercapainya tujuan pembelajaran. Bisa kemudian kita dengan ada yel-yel, penyemangat, kemudian mungkin dengan tepuk tangan berinstruksi, atau mungkin senam singkat, atau brain gym juga bisa, atau sejenis permainan yang sifatnya ini membuat mereka bisa menyampaikan apa kendala yang selama dialami, dan kemudian apa yang diharapkan dari adanya pelatihan itu. Jadi di awal kita bisa interaksi seperti itu untuk mengkondisikan kita dekat dengan mereka dan kita tahu sebenarnya yang mereka butuhkan apa. Karena semakin kita paham kebutuhan peserta, maka dalam pelatihan itu kita bisa membuat cara penyampaian kita, apa yang kita sampaikan itu menyesuaikan apa yang mereka butuhkan untuk peningkatan kemampuan dan wawasannya. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk fase awal atau tahap awal sesuai dengan slide yang sudah kita desainkan untuk Bapak Ibu semua, ada bagian yang memang menekankan tujuan orientasi. Jadi kita harapannya bisa menyampaikan kemampuan yang diharapkan dari orientasi ini kemudian meningkat apa saja di situ. Nah, kemudian juga ada informasi terkait dengan Sinta, itu sedikit saja diulas untuk memastikan mereka sudah paham alur yang ada di Sinta. Kemudian urutan atau agenda pembelajaran, durasinya, dan juga cara belajarnya. Bisa diinformasikan bahwa di sesi orientasi itu harus nanti kita melaksanakan simulasi dan juga ada role play untuk komunikasi antar pribadi. Ya, simulasi untuk LCMIL, role play-nya untuk komunikasi antar pribadi. Kemudian di mata diklat stunting dan 1000 HPK, ini bisa diawali dengan menyampaikan tujuan pentingnya pembelajaran sesi itu. Itu sebagai refreshing atau mengingatkan kembali apa yang sudah dipahami dari anggota TPK tentang stunting dan 1000 HPK. Kemudian fasilitator sebelum menjelaskan dapat menanyakan ke peserta, menggali pemahaman peserta tentang apa itu stunting. Nah, kemudian diharapkan mereka paham atau lebih paham kembali terkait dengan penyebab, dampaknya, dan pencegahan stunting.
Kemudian terkait dengan 1000 HPK, nah di sini untuk pengertiannya bisa diajak sharing apa pengertiannya, kemudian bisa ditambahkan atau dilengkapi terkait dengan nutrisi, terkait dengan stimulasi dan manfaat HPK. Nah, di sini kita akan gali pengalaman dari TPK juga terkait dengan pengalaman mereka saat mengedukasi itu dan apa yang sekiranya belum pede mereka sampaikan atau apa yang sekiranya penting dipahami oleh masyarakat terkait dengan itu. Nah, kita bisa ajak sharing mereka, kemudian kita bahas. Nah, pastikan tujuan pembelajaran ini tercapai. Di dalam slide sudah kami sertakan semacam kuis ya, jadi agar secara bersama kita bisa menyampaikan kesimpulan, namun melalui pertanyaan-pertanyaan kuis yang ada di situ. Nah, kemudian diakhiri dengan menyimpulkan. Dapat kemudian si kesimpulan itu dari beberapa peserta yang berkenan untuk membuat kesimpulan dari apa yang kita pelajari di sesi itu, kemudian kita lengkapi bersama-sama. Ya, sebelum ke materi berikutnya bisa diselingi dengan ice breaking, kemudian baru ke sesi berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, materi itu memang urutannya tidak mengharuskan seperti yang tertulis seperti itu, menyesuaikan dengan kebutuhan wilayah, kita sesuaikan dengan pematerinya juga. Namun sekiranya setelah stunting dan 1000 HPK akan dilanjutkan materi berikutnya, bisa kemudian menjelaskan tentang mekanisme kerja TPK. Nah, dari materi ini upaya kita bersama adalah mereka lebih paham tugas dan fungsi sebagai TPK, kemudian cara melakukan pendampingan dan melakukan fasilitasi pelayanan rujukan dan bantuan sosial dan juga cara untuk pencatatan pelaporannya. Nah, di sini upayakan semua TPK itu bisa memahami perannya masing-masing baik bidan, PKK maupun kader KB, yang harapannya di sini kita juga bisa memastikan peserta TPK yang baru ini bisa kemudian mengikuti dan memahami apa tugas-tugasnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita perlu memberikan gambaran-gambaran secara konkret ya, gambaran yang membuat mereka lebih mudah memahami tugas mereka di lapangan, kemudian juga mencontohkan juga peran yang selama ini dilaksanakan. Nah, diharapkan dari sesi ini semua peserta lebih paham dan termotivasi juga untuk menjalankan perannya. Kemudian di materi Kampung KB, Bapak Ibu sekalian, ini terkait dengan konsep dasar, kita harus perlu memahamkan itu ke semuanya. Yang sebelumnya dari Kampung KB kita ajak sharing tentang Kampung KB-nya. Jadi bisa untuk membantu peserta yang lain untuk paham Kampung KB. Nah, di sini kemudian kita bisa jelaskan tentang latar belakang dibentuknya Kampung KB supaya tahu sebenarnya Kampung KB ini diawali dulu seperti apa dan sekarang pergerakannya seperti apa, dan nantinya dalam waktu dekat semua desa akan menjadi Kampung KB. Dan harapannya dengan itu mereka kemudian bisa dipahamkan bahwa dengan adanya Kampung KB ini memiliki potensi yang bagus, potensi yang besar untuk percepatan penurunan stunting. Salah satu program yang bisa dibahas adalah Dahsyat ya. Jadi di sini kita ajak peserta dari Kampung KB untuk sharing tentang Dahsyat, bagaimana gambaran pelaksanaannya, dan Bapak Ibu sekalian juga bisa mencontohkan best practice atau contoh-contoh yang baik dari Kampung KB yang sudah berjalan terkait dengan upaya percepatan penurunan stunting. Kemudian pada sesi LC Meal, kita bisa awali dengan menyampaikan tujuan dari pembelajaran, kemudian dari sesi itu apa yang diharapkan. Jadi kita di situ bisa awali dengan memperkenalkan LC Meal pengembangan bagi kader, yaitu di situ ada informasi perbedaan LC Meal yang versi 1 dan versi 2. Kemudian kita bisa berikan wawasan tentang penggunaan aplikasi LC Meal. Sebenarnya boleh saja bisa langsung kemudian praktek, sambil praktek kita bisa kemudian secara bertahap sampaikan terkait dengan cara login-nya, kemudian gambaran tampilan homepage bagi TPK, kemudian di situ ada fiturnya, salah satunya ada ganti password, kemudian di bagian itu kita bisa contohkan dan kita jajah coba bersama pendaftaran sasaran, pendampingan catin, pendampingan ibu hamil, cara pendampingan ibu pasca persalinan, dan pendampingan balita 0 sampai 59 bulan. Jadi setelah mereka mengenal tentang LC Meal pengembangan itu, kemudian bisa mempraktekkan. Nah, mempraktekannya harapannya bisa juga memastikan mereka di setiap tahapnya paham. Ketika ada pertanyaan yang sifatnya itu
bisa langsung dijawab, silahkan tuntaskan. Namun yang sekiranya itu jawabannya cukup panjang hingga menyita waktu, itu bisa dipending dulu. Yang misalnya nanti di akhir ada waktu, masih ada cukup waktu, nanti bisa dibahas untuk melengkapi informasi. Kemudian harapannya di situ semuanya bisa terpadu dengan baik agar nantinya ketika menggunakan website yang nanti akan digunakan, mereka sudah mengenal apa saja fitur-fitur yang ada dan bagaimana cara menggunakannya. Kemudian di bagian sesi komunikasi antar pribadi, di bagian awal kita bisa jelaskan secara singkat komunikasi antar pribadi itu apa saja, dan dalam konteks pendampingan oleh TPK, apa saja sebenarnya situasi atau kondisi yang mengharuskan mereka paham dan mampu untuk melakukan komunikasi dengan baik. Kita bisa awali dengan contoh-contoh situasi yang mungkin negatif, yang mungkin terjadi di lapangan, sehingga kita perlu mengasah kemampuan berkomunikasi agar tidak terjadi lagi komunikasi yang tidak efektif. Namun bisa kemudian mereka mampu melakukan pendampingan secara baik dengan komunikasi efektif. Nah, gambarkan pentingnya teknik komunikasi antar pribadi ini sesuai dengan situasi yang relevan dengan kondisi di lapangan. Pada sesi komunikasi antar pribadi ini, kita bisa instruksikan peserta untuk melakukan role play. Jadi semacam bermain peran ya. Di kelompok yang terdiri dari bidan, PKK, dan kader itu, mungkin PKK dan kader salah satunya bisa menjadi warga, salah satunya bisa menjadi petugas TPK. Dan bidan bisa dikondisikan sebagai pengamat. Jadi kita bisa upayakan proses dari role play itu menggambarkan benar-benar situasi kunjungan dari TPK dan situasi respon dari warga yang mendapatkan kunjungan TPK. Kemudian konten atau tema yang disampaikan kita bisa variasikan, misalnya kunjungan ke Caten, kunjungan ke ibu hamil, kunjungan ke ibu pasca salin, atau kunjungan ke keluarga miliki anak di bawah 5 tahun. Upayakan di sesi role play ini disepakati dulu durasi waktunya, kemudian harus dipahamkan apa peran saat role play itu, disepakati juga nanti peran dari pengamat saat melakukan role play itu mengamati apa saja, dan juga nanti ketika selesai role play, pengamat nanti menyampaikan hasil pengamatannya, dan dari peserta yang melakukan role play itu kita bisa tanya pengalaman saat melakukan role play. Nah, harapannya di sini bisa kemudian kita kemas pengalaman-pengalaman itu menjadi penyampaian hal yang ideal dari suatu komunikasi antar pribadi. Nah, ini harapannya kemudian kita bisa mengenal apa saja yang seharusnya dilakukan TPK ketika berkunjung dari aspek komunikasinya. Di bagian penutup, kita harapannya bisa kemudian menginstruksikan perwakilan dari peserta untuk mengingat kembali apa yang sudah diajarkan, apa yang sudah mereka pahami, dan kemudian kita bisa menyimpulkan apa yang sudah menjadi pengalaman belajar saat orientasi. Di akhir orientasi, ingatkan bahwa di LMS ada kewajiban untuk post-test untuk mendapatkan sertifikat. Jadi harapannya kita bisa mengakhiri orientasi dengan proses mengerjakan post-test bersama dan sampai mendapatkan sertifikat. Begitu Bapak Ibu sekalian, semoga membantu. Terima kasih.